Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Desilatu dengan NIM 4114230013. Saya dari program studi pendidikan matematika. Baik, pada kali ini saya akan membawakan presentasi dengan judul Sains dan Teknologi dalam Al-Quran dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Novianti Jafri, SPDI, MPDI. Baik, yang pertama tentang pengenalan. Islam merupakan agama yang komprehensif, yang juga mengandung iptek dan sains. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bagaimana pentingnya iptek atau sains. Iptek merupakan salah satu untuk mempermudah memahami ajaran Islam. Ajaran Islam memegang bahwa agama adalah dasar dan pengatur kehidupan. Akidah Islam menjadi basis dalam ilmu pengetahuan, sehingga Al-Quran dan Al-Hadis menjadi landasan pemikiran, yaitu suatu asas yang di atasnya dibangun seluruh konsep pemikiran dan ilmu pengetahuan manusia. Berikutnya, ilmu pengetahuan bukan berada pada pengetahuan atau cara berpikir manusia yang bersifat sempit, melainkan berada pada ilmu Allah yang mencakup dan meliputi segala sesuatu. Paradigma Al-Quran berarti sebuah konstruksi pengetahuan yang awalnya dibangun untuk membentuk perilaku yang sejalan dengan sistem Islam, termasuk sistem ilmu pengetahuannya. Paradigma Al-Quran dimanfaatkan sebagai mode of thought, mode of inquiry yang menghasilkan mode of knowing. Sehingga dalam hal ini Al-Quran diharapkan dapat membangun suatu konsep pengetahuan untuk memahami realitas sebagaimana Al-Quran memahaminya. Yang pertama, konsep paradigma Qur'ani dalam merespon perkembangan sains dan teknologi. Konsep paradigma Qur'ani dalam merespon perkembangan sains dan teknologi mengemukakan sebagai landasan nilai-nilai Islam terhadap ilmu pengetahuan dan inovasi. Al-Quran memberikan dorongan kuat terhadap pencarian ilmu, memandangnya sebagai bentuk ibadah yang menghargai intelektualitas manusia. Ayat-ayat dalam Al-Quran mengajak manusia untuk merenung, menyelidiki, dan memahami ciptaan Allah sebagai bentuk penghormatan terhadap pengetahuan. Sunatullah, konsep tentang ketertiban alam, memandang alam semesta sebagai hasil perencanaan dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Dalam kerangka ini, sains dan teknologi dianggap sebagai sarana untuk memahami dan memanfaatkan sunatullah tersebut. Namun, Islam menekankan pentingnya penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan penuh tanggung jawab dan etika, menghindari israf atau pemborosan yang dapat merugikan diri sendiri dan lingkungan. Secara keseluruhan, konsep paradigma Qur'ani dalam merespon perkembangan sains dan teknologi memandang ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, menghargai alam semesta, dan membangun masyarakat yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian, Islam mengajarkan agar sains dan teknologi diarahkan untuk kesejahteraan umat manusia dan keberlanjutan alam semesta, sejalan dengan nilai-nilai spiritual dan moral Islam. Berikutnya, atau yang kedua, paradigma Qur'ani dalam menyelesaikan masalah. Paradigma Qur'ani memberikan panduan yang mendalam dalam menyelesaikan masalah dengan memandangnya dari perspektif Islam. Al-Quran tidak hanya dianggap sebagai petunjuk spiritual, tetapi juga sebagai sumber petunjuk praktis untuk menangani berbagai masalah kehidupan. Dalam menyelesaikan masalah, paradigma Qur'ani menekankan pada pencarian solusi yang sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral Islam. Konsep tawakal atau tawakal kepada Allah mengajarkan manusia untuk berusaha sebaik mungkin dalam menyelesaikan masalah sambil tetap bergantung pada kehendak Allah, dengan keyakinan bahwa segala sesuatu tergantung pada kehendaknya. Umat muslim diberi ketenangan dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Selain itu, konsep istihara merupakan cara bagi umat Islam atau umat muslim untuk meminta petunjuk Allah dan membuat keputusan, termasuk menyelesaikan masalah. Dengan melakukan istihara, seseorang membuka diri terhadap petunjuk ilahi yang dapat membimbingnya dalam mengatasi kesulitan. Pendekatan paradigma Qur'ani juga menekankan pada nilai-nilai seperti keadilan, toleransi, dan kerjasama dalam menyelesaikan masalah. Al-Quran mengajarkan untuk memperlakukan orang lain dengan adil, memahami perspektif mereka, dan bekerja sama untuk mencapai solusi yang baik.
Dalam menghadapi masalah, Islam juga mengajarkan kebesaran dan tawakal kepada Allah, mengingat bahwa ujian dan kesulitan adalah bagian dari ujian hidup. Dengan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Qur'ani, umat muslim diharapkan dapat menyelesaikan masalah dengan bijak dan dalam kerangka nilai-nilai Islam. Dengan demikian, paradigma Qur'ani dalam menyelesaikan masalah menciptakan pendekatan yang holistik, mencakup aspek spiritual, etika, dan praktis dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip Qur'ani, umat muslim diarahkan untuk menyelesaikan masalah dengan bijaksana, adil, dan dalam kerangka kepatuhan kepada kehendak Allah. Nah, baik, kesimpulan yang dapat kami ambil atau dapat saya ambil dari apa yang telah saya presentasikan tadi adalah konsep paradigma Qur'ani itu dalam merespon perkembangan sains dan teknologi mencerminkan landasan nilai-nilai Islam terhadap ilmu pengetahuan dan inovasi. Al-Quran mendorong pencarian ilmu sebagai bentuk ibadah sambil menekankan tanggung jawab dan etika dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan Sunnatullah mengakui alam semesta sebagai hasil perencanaan Allah, dan prinsip keseimbangan menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan pelestarian lingkungan. Selanjutnya, konsep ijtihad mendorong penggunaan akal dan inovasi dalam memproses perkembangan sains dan teknologi. Sejalan dengan nilai-nilai moral Islam dalam menyelesaikan masalah, Islam mengajarkan tawakal kepada Allah dan memberikan pedoman praktis seperti istikharah. Nilai-nilai seperti keadilan, toleransi, dan kerjasama juga ditekankan dalam menangani masalah kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan holistik ini, umat muslim diarahkan untuk menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan umat muslim, umat manusia, dan keberlanjutan alam semesta, seiring dengan nilai-nilai spiritual dan moral Islam. Baik, sampai di sini apa yang bisa saya presentasikan pada PPT kali ini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.